Halo semuanya, masih dari Taipei, Taiwan, dan ini adalah lanjutan perjalanan kita menjelajahi sisi lain pulau ini. Kali ini kita nggak cuma muter di pusat kota, kita akan naik kereta dan bus keluar dari hiruk-pikuk kota Taipei menuju Jiufen dan Shefen, dua desa tua di pegunungan dengan gang sempit, rumah teh klasik, rel kereta di tengah pemukiman, dan tradisi melepas lampion harapan yang penuh cerita. Malam harinya, kita akan menutup perjalanan dengan kulineran di Pasar Malam Kilung, salah satu night market paling legendaris di Taiwan, untuk mencicipi street food paling otentik di sini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ikuti aku menjelajahi budaya, cerita, dan rasa lokal Taiwan. Nah, aku ke sana naik kereta dari Taipei Main Station, stasiun kereta Taipei. Ini aku naik kereta ke arah Ruifang. Itu ada Ruifang. Kereta jam 8.59 menit. Nah, naik kereta di Taiwan bisa langsung swipe ini aja. Ini iPass. Kayak kartu transportasi di Taiwan gitu. Bisa digunakan untuk belanja di convenience store juga. Jadi gampang banget ya, nggak usah beli-beli tiket, langsung swipe ini aja. Selama hampir seminggu di Taipei, salah satu hal yang paling aku kagumi adalah keteraturan dan ketaatan warganya, termasuk hal sederhana seperti saat mengantre menaiki kereta. Tidak ada yang menyorobot, semuanya menunggu giliran dengan tertib. Memang terlihat sepele, tapi kebiasaan kecil seperti ini menunjukkan kesadaran bersama dan rasa saling menghargai. Dan justru dari hal-hal kecil inilah kita bisa melihat mengapa sistem transportasi dan kehidupan kota di Taipei bisa berjalan begitu rapi, nyaman, dan efisien. Perjalanan dari Taipei menuju Ruifang ditempuh dengan kereta yang melaju melewati desa-desa kecil dan area pegunungan. Dari balik jendela, terlihat pemandangan yang perlahan diselimuti hujan dan kabut tipis yang turun mengikuti kontur bukit. Setelah sekitar 45 menit perjalanan, kereta akhirnya tiba di stasiun Ruifang. Dari sinilah perjalanan kita berlanjut menuju desa Shefen, sebuah desa kecil yang menyimpan cerita dan tradisi unik. Ini buat ke Shefen kita harus beli tiket. Nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa gesek pakai kartu tadi, iPass tadi. Ini harus去Shefen的一个人。sih. Ini padahal bukan hari libur, hari Senin, tapi ramai juga ya. Ini harga tiketnya 29 NTD, sekitar Rp16.000. Oh ya, setelah aku tanya-tanya tadi, biasanya dari Ruifang ke Shefen, dia ada kereta jalur Pingxi. Tapi hari ini nggak beroperasi. Mau nggak mau, kita kayaknya harus naik bus jadinya. Biasanya langsung naik kereta ya, cuma ganti platform doang, peron doang. Habis itu kita bisa langsung ganti kereta. Tapi hari ini keretanya nggak beroperasi. Udah sampai di Seven Oak Street. Ini salah satu tempat ikonik di Taiwan.
Kayaknya setiap orang yang datang ke Taiwan pasti datang ke tempat ini deh. Dan ada sebuah daya tarik utama di sini, yaitu tradisi melepaskan lentera langit. Ini sebenarnya sebuah jalanan tua yang berada di samping rel kereta api dengan pertokoan di kedua sisinya. Jadi dulunya tempat ini hanyalah sebuah desa kecil bernama Seven. Seven secara harfiah artinya 10 bagian. Karena konon dulu di sini hidup 10 keluarga. Karena dulu tempat ini merupakan sebuah desa terpencil dengan akses yang agak susah. Mereka biasanya membeli kebutuhan sehari-hari ke kota dalam jumlah yang besar, kemudian dibagi menjadi 10 bagian untuk 10 keluarga di sini. Sehingga desa ini dikenal sebagai Seven. Dan tempat ini pada masa kolonial Jepang, sekitar awal abad ke-20, merupakan desa tambang batu bara yang terkenal di Taiwan. Dan di sini ada rel kereta api, namanya rel kereta api jalur Pingxi, yang dulunya dibangun oleh Jepang untuk mengangkut hasil batu bara di sini. Tapi sekarang sudah nggak ada tambang batu bara di sini, sudah berhenti sejak tahun 1970, dan sekarang sudah bertransformasi menjadi kawasan wisata. Padahal cuma segitu doang ya, satu jalanan tua di samping rel kereta, terus ada pertokoan dengan tradisi menerbangkan lentera langit. Tapi sekarang sudah menjadi salah satu ikon wisata Taiwan loh. Ini luar biasa ya. Kalau serius digarap, dikembangkan, sebuah tempat kayak gini aja bisa menjadi kawasan wisata yang luar biasa. 야, 닭날개 먹으러 가자. Dan di sini banyak banget wisatawan dari Korea ya. Bahkan tuh yang menjual lentera langitnya banyak yang bisa bahasa Korea. Saking banyaknya turis Korea di sini. Ini aku mau menerbangkan satu lentera langit juga. 6 tahun yang lalu aku udah pernah ke sini sih. Sama juga saat itu aku juga menerbangkan lentera. Ini aku udah beli lenteranya, harganya 250 NTD. 130.000 rupiah lah. Nah ini sekarang aku mau menuliskan doa dan harapan aku di atas lenteranya. Sebenarnya dulu lentera langit ini digunakan oleh warga setempat sebagai alat untuk mengirimkan sinyal kepada warga desa lainnya. Karena konon dulu di sini banyak bandit atau perampok kurang aman. Nah, setiap kali perampoknya udah pergi, keadaan sudah kembali kondusif, warga desa akan menerbangkan lentera langit sebagai penanda bahwa keadaan sudah aman ya. Udahlah gitu aja, aku paling nggak pinter yang begini ya. Nanti terlalu banyak harapan, bingung dewannya. Nggak tahu mau dikabulin yang mana. Kita yang sederhana aja. Oke, Kayla. Oke, oke. Semoga terkabul doa dan harapannya. Dan bye-bye juga. 250 NTD. 130.000 rupiah. 你好，来一个鸡翅包饭。好，谢谢。要。好，谢谢。Kita jajan dulu. Ini namanya 鸡翅包饭. Ini sayap ayam ya, tapi dalamnya diisi dengan nasi. Enak nih. Ini kayak saus teriyaki gitu. Tadi aku minta wasabi juga. Lumayan pedes loh. Dalamnya seharusnya nasi ketan sih. Pulut. Satu ini harganya 75 NTD. Hampir 40.000 rupiah. Ini sayapnya udah nggak bertulang ya.
Tulangnya udah dikepasin, terus diisi dengan nasi ketan. Maknyos. Ini sekarang udah akhir Desember. Suhu di sini lumayan dingin loh, lumayan sejuk. Sekarang 17 derajat Celcius. Tapi sekarang karena udah gerimis gitu, lagi gerimis, terasa lebih dingin. Terasa seperti 15 derajat Celcius. Dan katanya depan sana ada sebuah air terjun ya. Namanya Seven Waterfall. Salah satu air terjun terbesar di Taiwan katanya. Kita coba lihat-lihat ke sana. Dan ini jembatan gantungnya. Ini padahal cuma mau lihat air terjun aja ya. Tapi ini trekking trailnya, jalur untuk pejalan kakinya bagus banget. Sehingga pengunjung jadi nyaman. Bisa menikmati alam di sekitarnya juga. Nggak cuma lihat air terjun. Besar juga air terjunnya, aku nggak nyangka. Ternyata sebesar ini dan arusnya deras banget. Air terjun Seven dijuluki sebagai air terjun Niagaranya Taiwan. Dari Seven, perjalanan kami berlanjut menuju desa Chufen. Sayangnya tidak ada angkutan umum yang menghubungkan kedua desa ini secara langsung. Mau tidak mau, aku harus kembali ke Ruifang terlebih dahulu untuk berganti bus. Bus yang aku tumpangi hari itu sangat penuh, tidak ada satupun kursi kosong. Aku dan sejumlah penumpang lain harus berdiri sepanjang perjalanan sekitar 30 menit. Jalanan pegunungan yang berkelok-kelok membuat perjalanan ini cukup menantang, apalagi bagi yang mudah mabuk kendaraan. Setiap tikungan sangat terasa dan pegangan tangan jadi penyelamat utama agar tetap seimbang. Meski melelahkan, inilah bagian dari perjalanan, pengalaman kecil yang justru membuat petualangan tak terlupakan. Ini aku lanjut makan dulu deh, makan siang. Makan, lapar. Dingin-dingin enaknya makan yang berkuah seperti ini. Ini daging sapi. Ini aku pesan yang porsi kecil. Ini totalnya ada 3 potong daging sapi. Satu porsi ini harganya 140 dolar Taiwan. Sekitar 70.000 rupiah ya. Model mie-nya kayak gini, dia yang agak lebar gitu ya. Cobain daging sapinya. Dagingnya udah empuk banget. Ini supnya dimasak dengan rempah gitu juga sih. Ini pasti ada pakai bunga lawang juga. Terus ini aku ada pesan juga. Ini tahu dengan telur hitan atau century egg. Tahunya 20, terus telurnya 20 dolar juga. Mantap. Terus ini ada minyak cabai. Aku tambahin dikit ya.
Warung ini rame juga ya. Ini warung mie yang terkenal di Ruipeng. Ini udah lewat jam makan juga sih. Udah jam 2 siang. Tapi masih rame juga. Taiwan tuh memang surganya convenience store ya. Di mana-mana ada 7-Eleven, ada apa tuh namanya? Family Mart, bukan Alfamart ya. Ini bahkan sampai area pinggiran pun banyak juga 7-Eleven. Ini aku naik taksi pakai aplikasi Uber di sini. Ini aku baru register sih. Mungkin ada diskon ya. Ini jaraknya sekitar 7 kilometer. Harganya $110, sekitar 60.000 rupiah. Nah ini sekarang kita udah sampai di Ciufen. Hujan ya, tapi pemandangan di sini bagus banget. Kota ini langsung menghadap ke Samudra Pasifik, menghadap ke laut. Ciufen secara harfiah artinya 9 bagian. Karena dulunya di sini tinggal 9 keluarga dan setiap ada pengiriman barang dari kota, warga di sini meminta agar barang-barang tersebut dibagi rata menjadi 9 bagian. Sehingga lama-kelamaan tempat ini dinamakan sebagai Ciufen. Dan dulunya Ciufen terkenal sebagai area tambang emas. Tapi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, cadangan emas di sini mulai berkurang dan akhirnya pada tahun 1971 aktivitas penambangan emas di sini berhenti sepenuhnya. Setelah aktivitas penambangan emas di sini dihentikan, Ciufen perlahan-lahan mulai ditinggalkan dan menjadi sepi. Sebelum akhirnya pada tahun 1980-an kembali disorot karena sebuah film berjudul A City of Sadness karya sutradara Taiwan yang bernama Hou Xiaoxian yang meraih penghargaan internasional. Pada saat itu film tersebut berlatar belakang di Ciufen, di tempat ini. Ini hujan-hujan juga ramai banget. Ini ada buah serikaya. Di sini yang terkenal ya seperti ini sih, gang-gang sempit, kedua sisinya banyak toko souvenir dan street food gitu.我有一个。好，我要放这里。你要加香菜吗？请你拿一个。谢谢你。你要加香菜吗？可以。Ini namanya peanut ice cream roll. Dibungkus dengan kulit lumpia gitu. Dalamnya ada kacang tanah, terus ada es krimnya. Terus ini uniknya ada koriandernya juga. Ini street food khas Taiwan juga. Enak sih. Seharusnya kalau tadi nggak tambahin koriandernya lebih enak. Ada koriandernya jadi agak aneh gitu ya. Ini bukan es krim biasa sih. Kalau es krim biasa dia gampang meleleh kan. Ini kayak es gimana gitu, es serut gitu ya. Teksturnya lebih kayak es serut itu. Terus nih kacang tumbuknya ditumbuk halus, ada ditambahin gula gitu juga.
Dan di sini ada sebuah kedai teh yang terkenal sekali, Ame Chalo, Ame Tea House. Lokasinya strategis sekali ya. Dari Tea House kita bisa melihat jauh ke arah laut sana. Tapi ini biasanya harus ngantri panjang. Nggak tahu hari ini ngantri apa enggak. Santai dulu, melihat pemandangan, meskipun jauh di sana pemandangannya. Ini paket tehnya, satu paket ini $350 per orang, sekitar Rp170.000 ya. Udah termasuk teh, terus ada dikasih snack gitu, ada 4 macam. Terus kalau misalnya kita mau pesan teh lain yang kualitasnya lebih bagus lagi, mereka juga ada. Tadi yang paling mahal nggak salah per potnya kayak gini $1.000, sekitar 500 ribuan lah. Tapi ini aku sendirian, pesan yang biasa aja. Cuaca kayak gini, enaknya minum teh ya. Ini aku kurang ngerti sih cara nyeduh tehnya. Tuangin aja gini. Ini buat nyeduh tehnya harus perhatikan juga udah seduh berapa kali. Tadi yang pertama kali cukup seduh 20 detik katanya, terus yang kedua kali 30 detik dan seterusnya. Keempat kali bertambah 10 detik gitu lah. Ini kue kacang hijau ya. Kue putu sih. Begitu digigit dia langsung hancur itu. Kue putu, tapi dari kacang hijau. Terus ini kayak kue mochi gitu. Mochi dari gula merah. Tak terasa, matahari mulai turun dan langit perlahan berubah warna. Perjalanan hari itu berlanjut menuju kota Keelung atau Keelung, sebuah kota setingkat provinsi yang berada di sebelah utara Pulau Taiwan. Dari Chufen, aku kembali menumpangi bus yang melayani rute menuju Keelung. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam, menyusuri jalan pegunungan yang perlahan berganti dengan suasana kota pelabuhan. Akhirnya sampai juga ini di kota Keelung, sebuah kota pelabuhan di sebelah utara Pulau Taiwan. Tadi dari Chufen ke sini naik bus hampir 1 jam juga ya. Dan aku ke sini cuma buat kulineran di pasar malamnya. Pasar malam di kota Keelung merupakan yang terbesar di sebelah utara Pulau Taiwan. Dari Taipei ke Keelung nggak jauh. Kalau dari kota Taipei ke sini bisa naik kereta, perjalanan mungkin cuma sekitar 40 menit doang. Ini bukan kota besar ya, meskipun kota setingkat provinsi nih, tapi populasinya cuma 300.000 jiwa. Nah, ini adalah Keelung Miaokou Night Market, pasar malam terbesar di utara Pulau Taiwan. Pasar malam ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Ia tumbuh dari deretan kios makanan sederhana yang awalnya melayani para pekerja pelabuhan Keelung, terutama pada masa kolonial Jepang. Pusat dari pasar malam ini berada di sekitar kuil Tianqi, yang sejak lama menjadi titik kumpul warga. Seiring waktu, area di sekitarnya berkembang menjadi surga kuliner yang buka hingga larut malam. Pasar malam ini hampir selalu ramai setiap hari.
Bagi warga lokal, pasar malam bukan sekedar tempat makan, tapi juga pusat rekreasi. Nah, ini kita makan dulu di sini. 你好，有位子吗？Makan, ini namanya yofan. Ini nasi yang dimasak dengan jamur shiitake. Terus ada ebi juga, ebi yang dicincang halus gitu ya. Dan harusnya ada campuran daging babi yang dicincang juga biasanya. Wangi banget, wangi ebi gitu. Ini mirip bacang sih sebenarnya. Yofan kalau diterjemahkan langsung artinya nasi berminyak. Ini kelihatan ada udang keringnya atau ebinya yang kecil. Mantap, meskipun simple ya. Untuk nasinya satu mangkuk ini 40 dolar Taiwan, 20 ribuan. Dan ini ada sambalnya, kita tambahin sedikit. Ini kayaknya beras ketan deh, pulen banget soalnya. Sambalnya dia kayak agak asam manis gitu ya, nggak pedes sih. Terus aroma ladanya juga cukup kuat. Ini mantap banget, recommended banget ya. Terus namanya hangxie keng, yang artinya sup kepiting. Di dalamnya dia ada pakai daging kepiting. Daging kepitingnya masih utuh kayak gini ya. Terus ada jamur shiitake juga. Dan ini kayaknya ada rebung juga ya. Aroma lada putih, terus aroma seafoodnya juga kuat. Dan ini memang rebung. Untuk sup kepiting ini harganya 90 dolar. 45.000 rupiah. Selesai, kita cabut. Masih banyak yang ngantri soalnya. Ini namanya sandwich. Pertama kalinya ketemu sandwich seperti ini. Ini literally roti yang digoreng, terus ditambahkan toppingnya. Dalamnya kayak ada bacon gitu, ada tomat, timun, dan mayones. Cobain nggak? Sebenarnya sih biasa ya roti goreng itu, tapi kayaknya rekomendasi kalau datang ke pasar malam yang satu ini. Kalian pasti bisa bayangin rasanya. Roti goreng, tambahin mayones, tambahin bacon, tambahin sayur-sayuran. Rasanya seperti itu. Ini rotinya udah garing banget. Digoreng sampai garing banget. Enak sih, tapi kalorinya gede banget nih. Udah roti digoreng, tambahin mayones lagi. 你好，这个是什么呀？苦瓜，苦瓜呀白玉苦瓜，对苦的吗？对，苦的，苦的比这个还不苦，这个不苦，这个比较苦。来这个吧，来这个，你要大的小的，这个50，这个80。这个50，这个80是吗？来个大的吧。它不甜是吧？不甜，啊还是会微微苦。啊。Ini katanya nih jus pare putih tapi kita cobain ya. Cukuplah kita tutup dengan minuman jus pare putih. Pahit nggak nih ya? Tapi tadi ada ditambahin gula dikit deh. Nggak pahit kok.
Ini rasanya unik, seger banget. Kayak rasa apa gitu ya. Ini unik banget nih, beneran. Aku nggak bisa deskripsikan rasanya seperti apa. Rasanya light banget. Nggak ada rasa pare gitu lah. Boleh cobain kalau datang ke Taiwan. Ini unik nih minumannya. Malam itu, sebelum meninggalkan kota Keelung, aku menyempatkan diri mengunjungi jembatan Chongsanlu, sebuah jembatan ikonik yang menjadi saksi bisu sebuah adegan pada film Millennium Mambo yang diperankan oleh aktris Taiwan Shu Qi. Berjalan di sana, aku dibawa kembali pada serpihan kenangan dari film yang syutingnya sudah 2 dekade silam. Jembatan itu tetap seperti yang kuingat di layar. Struktur beton yang sederhana, lampu-lampu kuning keemasan, dan kendaraan yang lalu lalang bagai arus waktu yang tak pernah berhenti, menghubungkan masa lalu dan masa kini dalam satu pandangan. Nah, ini aku udah di stasiun Silong, siap-siap balik ke Taipei. Jadi segitu dulu buat vlog hari ini. Terima kasih udah mengikuti perjalananku. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.